Hai teman-teman, saya Rival, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan mencoba hal yang baru ya, yang belum pernah saya buat, yaitu membuat video menggambar namun sambil saya sharing-sharing ataupun membahas topik-topik dalam dunia menggambar ataupun juga masalah-masalah yang sering kita hadapi dalam dunia menggambar ataupun apapun itulah, semua hal tentang dunia menggambar akan saya coba untuk membahasnya dan juga sambil sharing tips-tips mungkin buat kalian. Walaupun saya juga masih dalam tahap belajar ya teman-teman. Jadi tujuannya biar kita sama-sama belajar. Terus kita bisa saling memotivasi ataupun juga saling mendukung dalam proses belajar menggambar ini teman-teman. Ya, di video kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana sih cara untuk memotivasi diri ataupun juga menyemangati diri sendiri untuk mulai mencoba menggambar ataupun juga melukis. Terkhususnya buat kalian para pemula yang pengen belajar menggambar ataupun melukis. Karena saya sering sekali ketemu dengan orang-orang yang pengen belajar menggambar, namun dia tidak tahu harus mulai dari mana. Ataupun belum mencoba menggambar, namun sudah patah semangat nih. Jadi di sini saya akan mencoba memberikan cara dan motivasi diri untuk memulai menggambar atau melukis bagi kalian para pemula. Tips yang pertama yaitu mulailah menggambar dengan menggunakan alat ataupun media yang sederhana. Jadi kalian tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk memulai menggambar. Kalian cukup memulai menggambar menggunakan pensil dan kertas. Saran dari saya, kalian bisa pakai pensil mekanik ataupun juga pensil grafit. Banyak kok pensil grafit ataupun pensil mekanik yang harganya terjangkau. Atau kalau kalian memang tidak benar-benar mau uang kalian keluar, ya sudah, kalian bisa pakai pensil 2B yang kalian punya. Pasti kalian punya kan? Dan jangan lupa juga pakai buku gambar ya. Nah, setelah kalian sudah memiliki pensil dan kertas untuk menggambar, cobalah kalian menggambar objek-objek sederhana yang ada di sekitar kalian. Misalnya buah, bunga, atau apapun deh yang bentuknya sederhana. Nah, dengan menggunakan media atau alat yang sederhana, kalian bisa dapat memulai belajar dan juga mengasah kemampuan kalian dengan cara yang terjangkau dan tanpa ada tekanan harus beli alat-alat yang mahal. Karena saya juga dulu begitu teman-teman. Ketika saya masih kecil, saya kan sering nonton anime tuh tiap pagi. Apalagi kalau hari Minggu. Wah, dari jam 7 pagi sampai sekitaran jam 2 siang, saya tidak pindah tempat dari depan TV teman-teman. Namun setiap kali saya nonton anime, selalu ada buku dan juga pena ataupun pensil yang saya pakai untuk menggambar karakter anime yang saya suka. Dan itu saya lakukan bertahun-tahun. Namun saya sangat bersyukur ketika saya kecil dulu saya tidak mengenal yang namanya media sosial ataupun internet. Jadi saya tidak punya akses untuk membandingkan alat gambar yang saya pakai dengan yang orang lain pakai. Saya hanya fokus dengan alat gambar yang saya punya. Dan saya sama sekali tidak ada tekanan untuk membandingkan hasil gambar yang sudah saya buat dengan punya orang lain. Jadi intinya ingatlah bahwa alat dan media yang kalian pakai hanyalah sebuah sarana. Tips yang berikutnya atau tips yang kedua dari saya yaitu mempelajari dan memahami dasar-dasar menggambar. Mempelajari dasar-dasar menggambar merupakan langkah yang sangat penting dalam kita mengembangkan keterampilan menggambar kita teman-teman. Mulai dari komposisi, yaitu di mana kita mengatur elemen-elemen ataupun objek-objek apa yang ada dalam karya kita, dan juga bagaimana kita mengatur garis, bentuk, dan ruang dalam karya yang kita buat. Ada juga perspektif, yaitu untuk mengatur kedalaman dan juga ruang dalam gambar yang kita buat. Ada juga value atau nilai, yaitu membuat perbedaan antara gelap dan terang. Dan hal dasar menggambar lainnya yaitu warna. Nah, saran dari saya, kalian pelajarilah satu demi satu. Yang terpenting yaitu kalian bisa memahami dasar-dasar menggambar. Tips yang ketiga yaitu tetapkan tujuan yang realistis. Maksud saya di sini kan kita baru pemula nih, kita baru belajar. Kan tidak mungkin kita baru belajar langsung pengen bikin karya seperti Vincent van Gogh. Itu tidak mungkin teman-teman. Untuk sampai ke hal itu kita harus melewati yang namanya proses. Nah, daripada kita fokus ke hal-hal yang mungkin saat ini kita belum bisa raih, lebih baik untuk saat ini kita fokus terhadap target-target atau tujuan-tujuan kecil. Misalnya, jika tujuan kita adalah menggambar manusia, langkah yang pertama mungkin adalah kita mempelajari tentang proporsi wajah, kemudian kita menggambar fitur-fitur wajah mulai dari mata, hidung, dan mulut. Dengan kalian memulai dari langkah-langkah kecil ini, kalian bisa melihat perkembangan kalian secara bertahap. Selain itu, kalian juga harus belajar menerima kemajuan atau perkembangan kalian, mungkin itu lambat atau cepat, karena setiap orang yang belajar itu punya ritme yang berbeda, punya perkembangan yang berbeda. Jadi, kalian jangan terlalu keras pada diri sendiri jika kemajuan yang kalian rasakan itu terasa lambat. Fokus saja pada perkembangan kalian sendiri dan hargai setiap langkah kecil yang kalian sudah capai. Percaya sama saya,
Ketika kalian melihat perkembangan kalian dari waktu ke waktu, itu akan memberikan kalian motivasi dan semangat untuk terus maju. Tips yang keempat yaitu buatlah jadwal rutin. Ya, jadi di sini kalian harus menambahkan waktu khusus untuk belajar menggambar dalam rutinitas harian kalian. Karena kalau kalian mau melihat perkembangan dari skill kalian, mau tidak mau ada beberapa hal yang perlu kalian berikan, misalnya waktu. Namun ingat, kalian juga harus menetapkan batas waktu yang realistis untuk mencapai tujuan kalian dalam menggambar. Misalnya, kalian dapat menetapkan tujuan untuk menggambar satu objek setiap minggu, atau kalian menghabiskan setidaknya 30 menit, 1 jam, 2 jam setiap hari untuk berlatih menggambar. Karena dengan membuat jadwal menggambar ini akan membantu kalian dalam menjaga disiplin dan konsisten kalian dalam latihan menggambar. Kalau dulu kan jadwal menggambar saya itu ketika saya menonton anime. Nah, kalau kalian tinggal cari aja waktu yang menurut kalian itu paling nyaman dipakai untuk menggambar. Tips yang kelima yaitu jangan takut membuat kesalahan. Dalam proses belajar menggambar ataupun melukis, kalian mungkin akan menemukan yang namanya kesalahan atau menghadapi kegagalan dalam beberapa karya yang kalian buat. Itu merupakan hal yang sangat normal. Karena menurut saya, dalam menggambar ataupun melukis itu melibatkan eksperimen dan risiko. Eksperimen di sini maksud saya ketika kalian mencoba hal-hal yang baru dalam menggambar. Namun risikonya itu bisa saja kalian gagal ataupun berhasil. Bahkan sekelas profesional saja bisa membuat kesalahan, teman-teman. Jadi di sini saya mau sedikit menekankan bahwa setiap kegagalan ataupun juga karya yang tidak memuaskan itu merupakan bagian alami dari proses belajar dan berkembang, teman-teman. Ingatlah bahwa setiap pemula pasti ada saja yang membuat kesalahan. Namun jangan sampai membuat kalian takut ataupun frustasi karena kegagalan kalian. Namun gunakan kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Teruslah berlatih dan kalian akan melihat peningkatan dari waktu ke waktu. Saya sangat yakin ketika kalian niat dan kalian mau berusaha, pasti akan ada perkembangan. Tips yang keenam yaitu terlibatlah dengan komunitas menggambar. Kalian bisa menemukan banyak sekali grup-grup ataupun komunitas seni di daerah kalian. Atau yang paling gampang, kalian bisa cek saja di setiap media sosial, pasti ada deh grup-grup seni online. Nah, dengan kalian bergabung di komunitas-komunitas seni, kalian bisa berinteraksi sesama pemula dan seniman yang lebih berpengalaman supaya dapat memberikan kalian motivasi dan dukungan. Selain itu, kalian juga dapat berbagi karya seni kalian sehingga kalian bisa mendapatkan feedback atau umpan balik yang mungkin bisa kalian jadikan itu sebagai pelajaran ataupun motivasi buat kalian. Akan ada banyak sekali referensi dan hal-hal yang baru yang bisa kalian dapatkan dari komunitas. Kalian bisa melihat banyak sekali karya-karya orang lain mulai dari yang pemula dan juga sampai profesional. Oh ya, selain kalian bergabung di komunitas menggambar, kalian juga bisa mengunjungi setiap pameran lukisan, membaca buku tentang seni ataupun melukis. Karena dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, mulai dari bergabung dengan komunitas seni ataupun juga mengunjungi setiap pameran-pameran lukisan, kalian bisa mengamati sekaligus bisa mendapatkan inspirasi dari karya-karya orang lain. Sehingga itu bisa membuat kalian menjadi bergairah untuk menghasilkan karya. Tips yang terakhir atau yang ketujuh dari saya, yaitu bersenang-senanglah. Buatlah proses belajar menggambar kalian ini menjadi hal yang menyenangkan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri ataupun juga terlalu membebani diri dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Jangan juga kalian terlalu membandingkan karya kalian dengan karya orang lain. Hindari juga membanding-bandingkan kemajuan atau proses kalian dengan proses orang lain. Fokuslah pada perjalanan kalian sendiri dan nikmati prosesnya. Karena yang paling terpenting itu adalah komitmen untuk terus belajar dan berkembang. Pada akhirnya dalam proses belajar menggambar, kalian harus memberikan waktu dan kesabaran kalian. Jadi teruslah berlatih dan percaya pada kemampuan kalian. Karena setiap perkembangan adalah proses yang berkelanjutan. Dengan niat, motivasi yang kuat, dedikasi, serta konsisten, saya percaya kemampuan dan skill kalian akan makin berkembang. Oke, mungkin segitu saja tips dari saya buat kalian. Bagaimana memotivasi diri untuk memulai dan belajar menggambar. Semoga dengan tips-tips yang sudah saya berikan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian. Oh ya, by the way, orang yang sedang saya gambar ini adalah salah satu personil dari girl group asal Korea yaitu Baby Monster. Namanya adalah Kawaii Ruka.
Buat kalian yang pengen punya alat gambar dan media gambar seperti punya saya di video kali ini, kalian bisa membelinya dari link yang saya taruh di kolom deskripsi. Saya juga butuh pendapat dari kalian ya teman-teman. Apakah saya perlu untuk membuat video-video seperti ini lagi? Silahkan kasih komentar kalian. Ya, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Berpikir kreatif, jadilah kreatif. Bye-bye.